10 menit akan merungkatkan keimat. Iya, katanya Gus di apa? Di komalnya kemarin yang diskusi sama Tengku Kori. Ini pemasukan aja ya, tak ngomong sebentar. Coba. Sekarang gini ya, itu di Jawa itu ada Raden, ada Ndoro itu kan bikin orang itu sombong, gede gitu loh coro Jawa itu. Kayak Habib itu hilangkan saja kayak Ndoro Raden itu. Habib itu kan bikin congkak juga itu sebetulnya itu. Maunya disembah-sembah gitu kan. Untuk pemikiran, untuk pemasukan itu nanti dibahas. Gimana? Itu kan katanya ya cuma Habib itu aja. Jadinya itu misalnya sekarang Sarifah nikah sama orang awam tidak sah, tidak disahkan. Nah itu kayak apa? Sedangkan hukum fikih itu nikah selama ada wali, perempuan ada wali, dapat izin orang tua, sudah sah kan gitu intinya. Nah tapi kenapa kok bikin apa itu istilahnya itu kan bikin hukum sendiri. Nah, sekarang misalnya contoh-contoh itu yang katanya orang Indonesia selama kita itu mengikuti Indonesia harus taat sama pemerintahan Indonesia, tapi kenapa kok iblis kori setan dan sebagainya itu yang tadi sekarang itu mungkin orang-orang sama benar ya itu ya. Coba menurut kiainya bagaimana itu lalu Ustaz? Gimana? Coba kalau aku sudah ngomong gitu, masa semuanya diam sekarang? Enggak diam sih Pak, cuman kan kita ngebahasnya juga harus pelan-pelan. Ya pelan-pelan, tapi kan dengan inti kayak gitu kita bahas nanti solusinya bagaimana gitu. Kalau tanpa masukan dari orang-orang awam kayak saya ini kan ya mungkin belum berpikir sampai itu. Ya, terima kasih Pak. Tapi cuma untuk mereda saja. Monggo. Ini ada kesempatan ya, sudah terbuka seperti ini, udah diketahuan semua, malah dunia juga melihat. Kita dorong aja, tanggal 7 kita dorong, tanggal 10 kita dorong. Dulu jangan lupa tap. Dorongnya seperti apa Mas? Ya, kita kan ini lagi diskusi semua, bukan hanya kita doang, semua orang diskusi sesuai dan harapan umum ya, buka ke publik. Hasilnya nanti bagaimana gitu, supaya kita itu tujuannya kan bersatu, aman, nyaman kan, gitu kan. Ini mas ya. Kita mau berdiskusi itu harus jelas dulu. Ya, harus ada tahapan seperti apa, harus ada rumusannya dulu ya. Jadi biar tidak bias kemana-mana. Kita ini targetnya apa? Nah selama ini kalau kita ini ya kan mulai dari awal sampai sekarang hanya ingin tahu keabsahan tentang keabalan itu apakah diri Nabi apa tidak, itu aja. Bukan menyangkut yang lain. Kalau kita ingin membahas kan ini selama ini kan sudah bias kemana-mana ini, ya kan? Coba fokus ke situ. Di Semarang itu sudah bias masalahnya. Nah, di Balawi sendiri di tempat tanggal 7 itu tujuannya apa tujuannya? Nah kalau kita datang ke sana tidak dikasih makalah apa yang harus disampaikan, ya kan? Nah tiba-tiba diundang ke sana. Nah, kecahan mereka maunya apa mereka? Sekarang ini saya bingung kan. Misalnya saya diundang, pokoknya datang. Loh, seharusnya kalau diundang itu tolong Pak Bapak membuat materi tentang ini.
Sekarang yang dipersoalkan mereka kok kita sudahkan ke sana. Terus nanti dengan saya dibilangin, Bapak ini adalah orang yang tidak nyambung keturunannya. Buktikan kepada saya. Mereka cuma diam aja, cuma mendengarkan aja. Terus apa manfaatnya? Masalahnya itu kalau memang sudah sifatnya itu sombong, jadinya gini. Kalau sebetulnya kan sudah selesai kalau memang tidak bisa membantah tesis imat itu kan seharusnya memang sudah vonis. Tapi kan dia itu masih menyangkal untuk dengan yang istilahnya itu dengan apa cerita gini untuk mukipin itu yang kasihan itu mukipin. Kiai Iman punya alasan juga tak hadir karena ketuanya saja bilang jangan ditanggapi ini suara kentut, suara jangkrik. Pas sekarang ditanggapi kan seperti itu. Nah di dalam TikTok apa YouTube itu kalau Ki Imat itu sanggup mendatangi tapi di forum terbuka di UIN. Kalau namanya ulama berpolitik pasti dibawanya ke politik aja dia pasti. Bukan ulama yang cerita itu, jadi orang politik. Makanya bawanya ke politik, mana orang-orang yang gas ke sini, dia berbawanya berpolitik. Nggak bakal selesai. Kalau ulama itu urusannya jangan pukul rata. Kalau ulama itu ya ulama. Kalau ulama itu jangan dilibatkan politik. Kalau memang ulama yang tidak masuk politik biarkan, tidak apa-apa. Masalahnya gini, kalau alasan ulama dalam politik itu kalau menurut Mbak Mun atau siapa itu kan cuma itu sedangkan ada saya saja masih semrawut, apalagi sama sekali tidak ada orang seperti saya. Wallahualam masalah baik dan tidaknya kan Tuhan yang menentukan. Tapi kita itu salah satu di antara kita itu adalah satu atau dua kencangan semuanya gitu kalau menurut orang tua ayah saya ini. Gus. Ya. Saya usul Gus. Gini. Anggaplah kita ini malam ini berdiskusi terkait dengan masalah diskusi. Menurut Gus ya, harusnya rumus apa yang ideal lah kan untuk diskusi kita ke depan, untuk diskusi Kiai Imat dengan siapa ya, dengan Robito itu. Kalau bilang diskusi. Nah, rumusannya seperti apa sehingga kita tidak bisa lagi membahas masalah terkait dengan misalnya sekarang itu gimana itu terkait dengan yang mengatakan bahwa waktu 20 kali itu tidak usah dibahas. Jadi menurut saya gimana saja malam ini arahkan dulu Gus terkait rumusan ideal seperti apa. Halo ya, saya buka Gus. Ini pernahkah aku masuk ke room ini apa baru sekali ini ya? Ini Baru kali ini. ini Gus siapa sama Gus siapa? Gus Hasan. Oh ya, Gus Hasan. Misalnya gini ya, kan ada Koida dan sebagainya itu kan ada di situ misalnya Kiai Imat itu menurut saya ya itu menurut Koida saya ya ini ada hakim fa'asoba falau ajroni kan gitu kan wa ila ato'a falau ajrun ya kan dia itu kan istilah istihad dengan kemampuan dia kan berilmu juga. Kalau kita mau apa itu menyaingi saja sama Imat itu kayaknya lawan ya kan. Jadi ini ada hakimu fa'asoba di dalam istihad ulama itu sedangkan salah saja masih dapat ganjaran satu kan gitu kan. Ya. Wah ini asal kalau ajrun maka kalau salah itu satu kalau benar dua kan gitu. Ya. Menurut Gus gimana sekarang Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya gini,
di dalam apa namanya kaidah usul fikih tadi itu tentang masalah ijtihad itu kan apabila terjadi perbedaan pandangan di dalam furu'iyah agama. Gitu ya. Termasuk nasab apa enggak itu? Nah, kalau nasab itu berbeda. Kalau nasab juga. itu berbeda. Kenapa kok nasab itu berbeda? Karena begini ya. Di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab ya, itu dijelaskan di situ ya. Nih, pada apa namanya? Sebentar. Pada halaman keberapa nih ya? Ntar ya. Awalnya aja kan aku Nah. nyambung nanti. Ya, ini kan ada apa namanya beberapa derajat mengisbat nasab. Itu pada halaman ke-23. Nah, ketika membahas tentang nasab sahih yang dibagi menjadi 3, diantaranya mutawatir, masyhur dan makbul. Pada bagian mutawatir itu, di situ ada penjelasan waqala al-ba'du ya, dan telah berkata sebagian ulama ahli nasab annahu bahwasanya ma subita bil yaqini, apapun yang ditetapkan bil yaqini berdasarkan keyakinan, wa hadza khilafus shawabi, dan ini menyelisihi kebenaran. Kenapa? Lita'adzurihi kama sayati fi bayani ma yathbutu bihin nasab min syahadatis sama'i. Ya, karena kekurangan mereka di dalam literasi sebagaimana yang akan kami jelaskan ya pada bab menetapkan nasab dengan syahadah sama. Wa yustasna minhu, wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tsubita bil yaqini, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan, li'anna fihi wahyan, karena di dalam nasab Nabi itu dari wahyu. Jadi kalau nasabnya Kanjeng Nabi dan keluarganya itu tidak bisa dikoreksi karena sumbernya dari wahyu. Berbeda dengan nasab yang bukan Nabi. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tadi bahwasanya apa namanya? Ijtihad itu ya, saya ngambil ke contoh misalkan ya di dalam kitab Rosail fi Ilmin Ansab halaman 101 ya. Rosail fi Ilmil Ansab pada halaman 101 ya. Di sini jelaskan li'anna nasaba, karena sesungguhnya nasab amrun la madkhalah, yaitu perkara yang tidak ada jalan masuk lirru'yati, untuk berpendapat fihi, di dalamnya. Artinya kalau bicara ilmu nasab itu tidak bisa menggunakan kaidah ijtihad, gitu loh. Karena ijtihad itu kan pada prinsipnya kan berbeda pendapat, ya toh. Kalau ilmu nasab tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau seumpamanya si A itu punya anak Ahmad dan Husain. Nah, kemudian ada orang lain yang mengatakan, oh tidak, si A itu anaknya bukan Ahmad dan Husain. Kan nggak mungkin. Gus, sebentar, Gus. Kalau sampai situ, malah Pak D itu juga bisa membantah, Gus. Oke, monggo, silakan dibantah. Monggo, masalahnya gini, sekarang yang menentukan hukum, kalau nasab itu dari laki itu, agama itu menurut jenengan itu siapa? Loh, yang menentukan nasab dari laki gimana sih maksudnya? Ya, maksudnya kan kalau masalah apa itu bin kan bukan binti. Yang menentukan itu dari laki itu kan sudah hukum ketentuan kan itu. Loh, jenengan ini mau bahas apa toh? Bahas itu masalah nasab, sebentar lanjut nanti. Loh, yang jenengan bahas barusan itu bukan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat di dalam
menetapkan nasab seseorang. Nah, ya ini kan itu sampai situ tadi ya. Ini sebentar aja saya itu nyanggah sedikit aja. Yang kalau masalah nasab tidak bisa diilmui, tidak ada apa kan ternyata Bukan tidak bisa diilmui. Bukan tidak bisa diilmui. Ilmu nas. Sebentar, misalnya Ki Imad Ibi bisa menemukan masalah tesis ya kan. Itu kan harus ada bantahan atau sanggahan ya kan. Seperti halnya saya misalnya sekarang saya nanya aja sama Gus itu. Nasab itu ditentukan dari lelaki. Itu kan sekarang lelaki sedang Kata siapa? Nasab itu tentukan dari laki, kata siapa? Dalam konteks apa? Misalnya sekarang aku nikah Ya. itu tetap misalnya aku Rosi bin Asudi kan gitu, bukan bin mamaku kan gitu kan. Perwalian itu. Bin Loh, itu kan bin Husain. itu hak perwalian, Pak. Sebentar, Itu sebentar. perwalian, Nanti Pak, sampai yang kita situ. bahas ini. Tapi kan sampai situ Ya kalau Allah. memang gitu ya. Sebentar, jangan dipotong biar gamblang. Terus sekarang Lah, yang masalah motong dari tadi sampean loh. bukan. Sebentar ini masalah Nabi. Sedangkan Nabi tidak ada apa itu lelaki yang hidup. Tinggal Aisyah, udah gitu aja. Biar dong. Loh, gimana sih? Nggak ada laki yang hidup, tinggal Aisyah itu gimana sih? Akan bin kan Mbak putra Nabi itu yang menurunkan kan perempuan kan. Maksudnya anaknya Kanjeng Nabi itu ada yang Anaknya Kanjeng Nabi kan Siti yang Fatimah, Pak, bukan Siti Iya, Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya, anaknya itu Siti Fatimah, Fatimah itu Az-Zahra. Nah itu Fatimah itu kan binti Fatimah bukannya dari lelaki kan. Lah iya, Itu sampean kayak ini mau apa? bahas Coba, apa? Ya nah sama kalau masalah nasab, kalau dibahas dari situ ketentuan itu kan memang dari bin misalnya Muhammad bin Abdullah, Fatimah Sudah. bin Muhammad dan itu Binti toh. Kalau Fatimah binti toh. ya, binti. Nah itu Lah, ya, dari sampean- binti. Sampean ini mau bahas apa? Ya bahas sampainya Habib itu. Kasih turun Lah, ya, kalau tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini loh Gus, Gini loh. maksudnya, Gus. Maksud Bapak nih, semuanya kan bin ke anak laki-laki, sedangkan Nabi itu anaknya kan perempuan. Gitu loh. Enggak, Nggak ada gini loh, Bang artinya. Zikrul. Maksud Bapak tuh begitu. Gini Ya, loh, tadi maksudnya kan aku gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Maksudnya aku gitu, Waalaikumsalam. maksudnya aku gitu. Itu maksudnya ngambil istilah itu dari mana? Misalnya itu apa? Kiasan yang kayak mana? Atau ijma yang dari mana kan gitu. Makanya Pak, jangan dengerin dulu penjelasan. Kiaskan dari mana? Dan gitu. ya sampean nggak selesai ngomongnya gimana mau jelaskan? Panjenengan gitu dulu, biar dijelasin Gus Hasan, gitu loh Pak Yusuf. Kalau panjenengan terus ngomong, kita juga ikut mumet, gitu. Biar dijelasin Gus Hasan dulu, deh. Jelaskan Gus Hasan dulu, Ser. Kan tadi Petenang dulu Pak, petenang Pak. Iya. Tadi itu kan yang saya tanggapi dari pernyataan jenengan itu, karena jenengan itu membawa kaidah usul fikih di dalam perbedaan furu'iyah dalam agama, yang mana di situ kaidahnya adalah idza ijtahadal hakim ya fa asaba falahu ajrani fa idza akhta'a falahu ajrun wahid, ya toh. Kalau orang berijtihad kemudian dia mendapatkan kebenaran dari hasil ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala.
Kalau ternyata salah hasil ijtihadnya, maka dia tidak mendapatkan dosa, tapi tetap mendapatkan satu pahala, kan begitu. Nah, dalil ini atau kaidah ini tidak bisa digunakan ke dalam polemik nasab. Kenapa? Karena di dalam literatur ilmu nasab itu jelas li'anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Itu yang tercatat di dalam kitab Rosail halaman 101. Dalam ilmu nasab itu tidak ada jalan untuk berpendapat di dalamnya. Kenapa? Karena ilmu nasab itu adalah ilmu pasti. Gitu loh. Tidak bisa menurut ini anaknya sekian, menurut itu anaknya sekian, itu tidak bisa dalam ilmu nasab. Makanya Gitu loh. itu yang di imat itu disebut apa? Nah, gitu yang dari penemuan di imat itu disebut apa, Gus? Tak Yang disebut apanya itu apa sih? Aku bingung ini. kalau bukan istihad, istihad itu penemuannya itu penemuan apa ilmu setan, apa ilmu iblis, apa ilmu Lah kok lari ke sana itu piye toh? Oh, lanjut yang dulu. yang penemuan apa penemuan di imat itu kan berdasarkan dia membuat membuat kitab kan. Ini mau ke bin apa ini akun ini? Bukan membuat kitab, Pak. Dia meneliti ketersambungan. Peneliti. Nah, iya kan penelitian kan itu namanya apa Ya makanya. bukan ijtihad, Pak. Kalau ijtihad itu istilah di dalam ilmu Berarti fikih. imat itu bukan berdasarkan ilmu, itu berarti Loh. ilmunya ilmu Ya apa nafsu. sih? Ya, Apa itu sih, saya Mike? kejar. Turunin aja ini. Ah. Ya, Turunkan mau- nggak apa-apa, kalau memang nggak terima turunkan, tapi aku mendengarkan. Lah ya gimana sampean mau mendengarkan setiap saya ngomong sampean potong lo gimana? Makanya imat itu kan berarti imat itu tidak berilmu gitu aja. Lah ini oke? saya mau jelaskan sampean potong terus gimana mau Kamu menjelaskan jawab apa, saya? John? Aku dengarkan. Sampean itu salah memahami istilah ijtihad. Ijtihad itu dalam ranah fikih, Pak. Gitu loh. Dalam ilmu nasab itu tidak ada ijtihad, Pak. Gitu loh. Jadi apa yang didapat oleh Kiai Imad itu kan hasil penelitian beliau, bukan ijtihad beliau, bukan. Iya, betul. Itu betul. penelitian beliau berdasarkan kitab-kitab nasab yang mu'tamad. Adakah nama Ubaidillah atau Abdullah yang tercatat di dalam kitab-kitab nasab? Ternyata kan tidak ada. Itu yang disampaikan Kiai Imad. Kiai Imad itu hanya menginformasikan. Misalnya habis bilang setan. Lah makanya gimana ceritanya? Ilmu sekarang begini. Sekarang begini, coba tak kasih contoh sederhana ya. Misalkan nih Kak Bahadur ini punya anak dua. Namanya Ahmad dan Husain. Ya toh? Kemudian datanglah Bang Dirli mengatakan, oh bukan, anaknya Bahadur ini bukan Ahmad dan Husain, tapi Ilyas dan Musa. Lah kira-kira gimana itu? Yang mana yang mau dianggap benar? Ayo Pak Yusuf, jawab. Kan pasti kan salah satunya benar toh, salah satunya pasti salah. Nah kalau dalam konteks ilmu fikih itu tidak bisa kita menyalahkan dua pendapat, karena itu ranah ijtihad gitu loh. Beda dengan ilmu nasab gitu loh. Ilmu nasab itu berdasarkan qat'iyud dilalah alal maksud. Kalau ilmu fikih itu dasarnya dhanniyud dilalah alal maksud. Beda loh. Kalau fikih itu kan memang terperinci, bos. Misalnya fikih itu kan memang terperinci. Misalnya aku waktu Enggak gini, tak tanya sampean. Ya, sampean tak tanya. Sita. Sampean tak tanya. Fikih itu dhanniyud dilalah alal maksud atau qat'iyud dilalah alal maksud? Coba. Pak, coba. Dhanni atau qat'i? Kalau fikih itu. Syekh Yusuf.
Terjemahkan Gus. Loh kan dia kiai, nggak perlu kita terjemahkan. Oh. Coba, User, jawab menurut User. menurut jenengan, Aku ya, itu di-mute terus sama host itu, kenapa ini? Ya, nggak di mute. Nah, makanya gantian, jenengan itu gantian kalau ngomong kalau nggak Masalahnya mau sekarang yang wedok cewekan itu cewek kok ikut-ikut itu. loh, sampean jangan begitu. Ya itu wedokan itu kalau Enggak, aku saya- itu dengar suaranya aja itu. Oh ya wis turun ae wis lek ngono, turun ae. turun naik, dia naik ke sana. Turun ae. Habib itu dia itu berarti kalau Gimana ada kok suara perempuan langsung haram itu piye toh? Tapi pompong itu, Habib pompong itu dia kamu itu nanti berarti Habib itu banyak. Enggak, kan gini loh, sebenarnya kan gampang kalau dia mau pelan-pelan kan. Ilmu fikih itu dzanniyud dilalah alal maksud. Berdasarkan prasangka terhadap Ya, apa cuma yang pura-pura dimaksud nggak tahu. oleh sang ijtihad gitu loh. Nah sementara kalau ilmu nas itu saya tidak peduli dia mau pura-pura tahu mau tidak peduli karena saya peduli dengan yang mendengarkan itu toh loh. Gitu. Ya. Gitu. Jadi gini loh, ilmu nasab itu apa ilmu fikih itu ya berdasarkan dzanniyud dilalah alal maksud. Hasil dari persangkaan si mujtahid atas apa yang dia maksudkan. Sementara nasab itu bukan dzanni. Makanya kalau nasab itu nggak bisa ada perbedaan pendapat. Tapi kalau apa namanya ilmu fikih itu boleh berbeda pendapat dan perbedaan pendapat itu tidak ada yang bisa disalahkan gitu loh. Makanya pakai hujah apa? Idza hakamal hakim falyajtahida fa asaba falahu ajrani. Wa idza hakamal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu fikih karena ranahnya dzanniyud dilalah alal maksud, bukan qat'iyud dilalah alal maksud seperti halnya ilmu nasab. Ngutan loh. Aduh. ya kalau dengar suara perempuan mungkin ilmunya hilang Gus, makanya haram hukumnya. Nah, sekarang gini, kalau suara perempuan itu diharamkan, suara perempuan yang seperti apa yang diharamkan? Gitu loh. Ya dia tuh dilahirkan dari mana? Dari batu. Bukan masalah dilahirkan kok lari kelahirkan iki maneh. Nah, urusannya dilahirkan malah melahirkan tok ICD iki. Malah yang diharap Udah selesai masalah nasab udah lagi cuma tinggal pelaksanaan aja nih. Iya pertama kan gini. yang tadi itu Gus, yang jawabannya yang pertanyaan siapa itu yang seharusnya sekarang itu harus materi apa? Tar dulu teman-teman. Sebentar, ini loh, ada Abdi nih. Ini Bang Jaya mesti ribut aja kalau naik ini kan. Ya anu agamane wis bener sok-sokan debat ngono apa agama. Menang. Ini loh teman-teman. Abdi nih. Buku Hasan nggak payu katanya. Oh iya. Karena cuma laku 4.000 eksemplar makanya nggak laku. Kalau mau beli bukunya di mana, Gus? Di itu Mbak Alexer, di apa namanya di ya Allah, Shopee. Gimana? Shopee. Ada Framing loh. Iya, di Shopee. Di Shopee tulis saja apa namanya buku debat nasab. ya. 13 poin memahami polemik nasab itu. Makasih, Gus. Nanti saya beli. Iya, saya ini kayaknya gimana? Sekedar info buat teman-teman, ini 150 orang di sini. Kasih tahu teman-temannya kalau yang ingin memahami atau mencari tahu bagaimana sih nasab itu yang sedang polemik ini, masuklah ke room Gus Hasan. Ya, di sini nggak ada perdebatan, di sini adanya pencerahan, pemahaman, kemudian didiskusikan.
Nah, kalau ada sesuatu yang nggak seret ditanyakan, nanti dikasih tahu kitabnya apa. Seperti itu, nggak ada perdebatan ya. Kalau ada mau perdebatan di room sebelah, mau gontok-gontokan mempertahankan pendapatnya masing-masing, silahkan. Kalau di sini kita memahami benar. Nanti kalau udah paham, boleh pindah ke sebelah. Ya kan, praktekkan debat di situ kalau udah paham. Ya. Kalau belum paham jangan berdebat di sebelah, akhirnya dibully Anda gitu kan. Di sini pahami dulu di sini. Oke, terima kasih Gus. Ya. Di sini tuh tempatnya adem-adem, bukan tempatnya panas-panas. Warahmatullahi wabarakatuh. Gus itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dia mau Nah, naik Mbak. Gus, apa aku turun Gus? Ngapain Ya, sampean tadi loh, mutan mau naik, terus apa saya perlu turun? Ya sudah biarin aja, ngapain perlu turun sampean kok ngerepoti orang. Gini loh Mbak, gini loh ya sampean. Waalaikumsalam. Gini loh teman-teman. Saya itu tidak suka berdebat di room. Kalau mau berdebat dengan saya, ayo datang. Ketemu di mana gitu. Ya kan, terbuka gitu loh. Sampean bawa kitab sampean yang dijadikan referensi, saya akan juga bawa gitu loh. Kalau di room kayak gini kita debat, itu nggak penting gitu loh. Yang penting sekarang itu adalah kalau panjenengan mau mengerti tentang ilmu nasab, ayo kita ngaji bareng-bareng gitu loh. Gitu. Nah, sekarang mau debat apa? Wong masalah nasab kok dibawa ke ranah fikih. Itu udah berapa kali kayak gitu itu. Bawa-bawa ilmu setan apa lagi? Nah iya. Terus ujung-ujungnya apa namanya? Ujung-ujungnya suara perempuan haram. Ya kalau suara perempuan haram bagi kamu, ngapain kamu main TikTok? Banyak perempuan di situ, bahkan bukan hanya suara gitu loh. Itu sudah terpojok Gus, jadi alasan dia. Pola yang lakar libur pojok. Perempuan katanya haram ya, saya mau orang laki-laki Gus. Halo, assalamualaikum user. Apa kabar Anda di sana? Aduh wis iki ono Mbak Sano macul wis. Ayo sapa sing kate munggah iki ono Mbak Sano iki. Nah iya. Ini terus pembahasan Gus. Saya aja itu, nih saya lagi nulis buku yang kedua ya, tak kasih bocoran nih ya. Tak kasih bocoran nih. Ini buku saya yang kedua. Nyampe udah bikin buku kedua, ya Allah, ampuni Tuhan, ampuni hamba ya Allah. Tuh, jari ini sampean kan sampai sekarang sampean belum ngasih alamat toh Mbak. Yang di Bali loh ya, yang di Bali. Nih ya. Ini. Dalam buku saku ini kami akan menyajikan ringkasan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik penetapan nasab, pembatalan nasab, dan sebab keraguan di dalam nasab, berdasarkan referensi kitab-kitab nasab yang masyhur dan kredibel. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, halaman 86, nomor 30. Alah kekenyangan aku rek. Bila kita mau bucu ya bawa kakek kayak sekoi. Nah kemudian likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu, tiap-tiap disiplin ilmu itu ada sumber dan marojiknya tersendiri. Fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamidati. Oleh karena itu, jangan mengambil kepahaman ilmu ini, yaitu ilmu nasab, kecuali dari sumber-sumbernya dan marojik-marojiknya yang mu'tamad. Dari sini kita bisa memahami bahwa sumber-sumber referensi yang bukan dari kitab-kitab nasab atau catatan ulama ahli nasab yang thiqah tentu tidak bisa digunakan sebagai hujjah ataupun dalil dalam menetapkan nasab seseorang atau qabilah. Sebagaimana termaktub dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 104 pada Thaliqus Tsani. Wala ibaratah
bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasabi. Artinya tidak ada tauladan, tidak ada ibrah dalam keterangan dari orang yang bukan ahli dalam ilmu nasab. Oleh karena itu, berapapun banyaknya keterangan yang dijadikan hujjah dari para kiai dan ulama yang bukan ahli nasab, maka tentu tidak bisa diterima sebagai dalil dalam mengisbat nasab seorang atau qabilah. Sebagaimana yang sering kita dengar dewasa ini, banyak orang-orang membawa nama kiai dan ulama seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Yahya Asy'ari yang diklaim telah mengisbat nasab Alawi, padahal beliau-beliau bukanlah tergolong para ulama ahli nasab dan tidak ada karya tulis beliau-beliau di bidang ilmu nasab. Gitu. Ya. Setuju. Jelas ya. Jelas, Itu apa namanya, rujukan kitabnya tak sebutkan halamannya, nomornya, namanya gitu wis. Debat kono. Aku tak turu hari ini. Ya. Nah, iya kan saya cuma nulis buku, silakan diperdebatkan. Aku tak turu itu. Mantap Gus, mantap. Nah, itu yang banyak berkembang di luaran sana, Gus. Nggih. Mereka bilang, emang siapa Kiai Imad? Kan emang dia ahli nasab. Lu kan ahli nasab. Kenapa bahas nasab? Nah, mereka seperti itu. Oke, nah sekarang begini. Di dalam perspektif ilmu nasab itu, ketika ada orang mengutip pernyataan orang lain, ya toh, maka yang harus dikritik atau dikoreksi itu bukan orang yang menyampaikan referensi dari perkataan orang lain, tapi referensi dari perkataan orang itu yang harus dikritik, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Misalkan begini loh, Bang Sitrun itu menceritakan sesuatu yang referensinya dari saya. Maka Bang Bahadur itu tidak perlu mengoreksi Bang Sitrunnya. Tapi yang harus dikoreksi dan ditelaah itu adalah saya. Gitu loh, paham nggak maksudnya? Jadi yang perlu dipertanyakan itu bukan Kiai Imadnya statusnya sebagai apa, tapi yang harus dikoreksi itu apa yang disampaikan Kiai Imad dalam tesisnya itu merujuk kepada kitab apa, itu yang kamu teliti. Gitu. Jadi dilihat lagi ya, sumbernya Kiai Imad dari apa? Dari Nah kitab iya, mana? iya. Tapi kita baca lagi. Dalam koma-koma itu kan jarang yang menanyakan referensi Kiai Imad itu yang ditanyakan. Cuma menyerang personal saja. Ya karena mereka juga gak ngerti sebenarnya. Ya kan Kiai Imad itu bukan membatalkan, dia itu kan meneliti. Dia meneliti ya, tentang keabsahan nasabnya para habaib. Kok ternyata dari hasil penelitiannya itu tidak ditemukan kaedah-kaedah yang mendukung keabsahan nasabnya para habaib. Dan ketika dilihat sebab-sebab batalnya nasab atau sebab-sebab terjadinya keraguan di dalam nasab itu kok semuanya masuk ke dalam status nasabnya Ba'alawi, kan begitu? Iya. Ya kan kalau dari kelompok mereka itu katanya Kiai Imad itu membatalkan, bukan membatalkan sebenarnya hasil tesisnya yang dilihat. Ya, iya dong, jangan fokus sama Kiai Imadnya gitu loh, jangan. Gitu. Kok ini fokus sama Kiai Imadnya, kan lucu. Doain teman-teman, seminggu lagi jadi edisi revisi dengan edisi yang kedua. Insyaallah, Gus. Mudah-mudahan Itu juga selesai. lucu kalau dari pihak sebelah itu Kiai Imad Al-Kabuli kan nggak masuk itu, logikanya nggak nyambung. Jadi sekarang gini loh, kalau menanggapi Bang Sitrun tadi nanya kan, sekarang gini,
kita kembalikan kepada makolahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana makolahnya Sayyidina Ali? Unzur makilah. Lihat apa yang dibicarakan. Wala tanzur mangkolah. Jangan melihat siapa yang berbicara. Iya, betul. Jangan melihat keimatnya, tapi sumber referensi yang diberikan oleh keimat itu yang kamu koleksi, gitu loh. Kan gitu. Nah, di luar itu banyak yang mempermasalahkan. Permasalahannya itu yang ada di bab nomor 5. Mana, Gus? Kenapa? Di bab nomor 5 itu, itu yang banyak dipermasalahkan di luar. Jadi Bab nomor 5 itu yang mana? di buku itu 13. Oh, di poin yang kelima. Poin kelima. Oke, poin yang kelima. Itu banyak yang dipermasalahkan. Tolong nih, mumpung ada 150 orang, biar dijelaskan lagi, Gus. Poin nomor 5. Halaman berapa itu? Nanti mereka paham. Itu halaman 26 ya? Iya. Ya. Poin kelima. Ini, baik. Di poin kelima buku saya itu pada halaman ke-26, itu isinya adalah kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Raja'i antara kitab dan pernyataannya. Kan itu toh? Itu ya, Bang? Bukan? Iya, betul. Betul. Jadi mereka memegang itu, padahal kan dia sendiri membatalkan itu. Ya. Itu yang di komal-komal yang dipakai mereka untuk membenarkan. Jadi begini, kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Raja'i antara kitab dan pernyataannya itu dalam kitab Al-Muqibun halaman ke-14. Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu menulis sebuah kaedah penulisan jumlah keluarga sebagai berikut, ya. Wa min dzalika idza qalu aqibuhu min fulanin awil al-aqbu min fulanin fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Ya, artinya, dan di antara istilah yang lazim bagi ahli nasab ketika beliau-beliau berkata atau menulis dengan jumlah ismiyah, contoh jumlah ismiyah itu apa? Ya, aqibuhu min fulanin, itu contoh jumlah ismiyah, atau al-aqibu min fulanin. Jumlah ismiyah itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya sebatas yang disebutkan. Jumlah ismiyah dalam ilmu nasab disebut sigot hasr. Nah, dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah tertulis jumlah putra Ahmad bin Isa Al-Abah dengan menggunakan sigot hasr sebagai berikut. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min thalathati banin. Adapun Ahmad Al-Abah, maka keturunannya dari 3 putra-putranya. Yang pertama Muhammad Abu Ja'far bin Rai, wa Ali bin Ramalah, wa Husain bin Aisabur. Itu ya. Nah, dari sini jelas sekali bahwa putra-putranya Ahmad bin Isa Al-Abah hanya 3 orang laki-laki dan ditulis dengan menggunakan sigot hasr sebagaimana keterangan di atas. Lalu kemudian Syekh Mahdi Ar-Raja'i mengeluarkan pernyataan bahwa nasab alawi sahih melalui jalur Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa Al-Abah. Dengan alasan tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Sementara ada kaidah dalam kitab As-Sadatu Ali Alwi sebagai berikut. Wa'lam anna adama dzikri nasabin au fakhdhi fi kitabin la yaqdi adamu wujudihi walau bijasmi sahibil kitab illa idza adama wujuduhu indal kutubil mu'tamidati fil fan. Ketahuilah bahwa tidak adanya penyebutan nasab atau keterangan dalam kitab bukan berarti tidak ada wujudnya, walaupun penulis kitab itu meyakininya.
kecuali jika tidak ada wujudnya dalam kitab-kitab yang terpercaya dalam disiplin ilmu nasab, gitu loh. Nah, dengan kaedah tersebut jelas bahwa Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid tidak ada wujudnya, sebab tidak satupun kitab ulama ahli nasab yang mu'tabar yang menyebutkan nama tersebut. Artinya, Syekh Mahdi Ar-Raja'i telah melanggar kaedah yang beliau tulis dalam kitabnya yang bernama Al-Mu'kibun. Lain daripada itu, kelompok Ba'alawi atau Habaib pada awal polemik nasab meragukan kitab Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh Fakhruddin Razi hanya karena yang mentahqiq kitab tersebut adalah Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang berpaham Syiah. Lalu kemudian kelompok Ba'alawi atau Habaib menjadikan pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang mensahihkan nasab mereka sebagai rujukan dalam berargumen. Ini namanya standar ganda, di mana ketika tidak menguntungkan, maka Syekh Mahdi Ar-Raja'i diragukan kredibilitasnya dalam mentahqiq kitab Syajarah Al-Mubarakah yang tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa Al-Abah. Dan ketika menguntungkan mereka, maka pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i diunggulkan sebagai rujukan argumen mereka. Gitu loh. Nah, jadi di situ letak kontradiksinya. Gitu. Yang dipermasalahkan apa Bang Sitrun dari sini? Yang dipermasalahkan, mereka selalu berkata, kamu nggak lihat Syekh Mahdi Ar-Raja'i aja sudah membenarkan bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, iya. Sampai situ aja. Ya, sekarang begini, alasannya Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu membenarkan bahwasanya Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa berdasarkan apa? Kan alasannya itu berdasarkan syuhra istifadah, kan? Nah, kalau berdasarkan syuhra wal istifadah, maka kita lihat dalam kitabnya Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Apakah lupa Syekh Mahdi Ar-Raja'i bahwasanya beliau memberikan syarat terhadap syuhra istifadah itu bagaimana? Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina. Yang disebut dengan syuhra wal istifadah di dalam gelar kesayyidan seseorang itu sekiranya adanya bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, ma'rufina, itu dikenal, masyhurina, dan terkenal bisyadati dengan gelar kesayyidannya. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka bisyadati dengan gelar kesayyidannya fi jami'il ajyali, dalam semua generasinya, gitu loh. Itu. Semoga 160 orang ini sudah mengerti kenapa mereka selalu menarasikan Imam Ahmad Ar-Raja'i itu, tapi tidak melihat bantahannya sendiri. Nah, iya. Yang awalnya menyetujui, kemudian membantahnya lagi. Mohon izin Gus. Monggo Bang Badur. Memang Gus Hasan nggak diundang ya di RA itu. Kenapa selama ini saya lihat di YouTube-nya Gus Hasan selalu membahas ini masalah nasab. Kenapa kok Gus Hasan nggak diundang? Berarti kan ya nggak tahu. Ya khawatir apa? Bukan diundang Bang Badur, saya mau Gus Hasan menjawab pertanyaan Bang Badur, boleh ya Gus? Boleh, aku tak ke belakang dulu Pak Sanum. Ya. Allahu Akbar. Sebentar, ke belakang sebentar. Ya, jadi Bang Badur kalau mempertanyakan masalah itu ke Gus Hasan salah. Tanyakanlah ke RA, kan RA yang membuat undangan, bukannya Gus Hasan. Siap. Bang Bahadur mungkin takut kalau ngundang Gus Hasan. Gak ada tandingannya Gus Hasan.
Tidak, karena itu secara ilmiah betul, bukan argumen yang abal-abal yang dipaparkan Gus Hasan. Ya, pencerahannya mantap. Saya kalau ikut koma-koma jarang masuk selain komanya Gus Hasan karena dapat ilmu di sini. Iya Bang Bahadur, dapat ilmu, yang penting jangan baca typingan. Dapat stroke nanti kalau baca typingan. Gus Hasan ini terlalu cerdas untuk menghadapi Robitoh. Paling Denver, paling arek Denver. Oh kiai, paling kus-kus dan. Mbak Isa ini Abdi mau naik, katanya saya turun. Nggak usah. Aduh, Jangan, Bang Abdi mau naik mau ngapain Kak Mbak Alex? itu jangan tahu katanya mau naik. Saya terus turun. Biarin aja, biar jempolnya cantangan dulu baru naik. Biarin aja. Kalau sudah naik jangan turun lah. Kan? Dia Jadi jadi teman-teman saya mau naik kalau katanya. ada teman-teman yang suka berdebat, Biarin berkeriting tangannya. rekomendasikan untuk belajar dulu tentang nasab Balawi itu, tentang polemik nasabnya di room ini, di room Gus Hasan. Istilah taekwondo belajar dulu kan, udah ban hitam baru keluar ya. Silakan tim sebelah berdebat, udah paham. Jadi nggak kosongan gitu, jangan nanti akhirnya belum paham, belum belajar di room Gus Hasan, langsung masuk room sebelah, wah jurusnya karena nggak paham kan, jurusnya langsung jurus batu gitu, serampang kan, Bang. Jurus balok. Ron, pakai jurusnya Bang Jerman aja, pakai dengkul katanya. Itu. Kalau Kang Jerman itu udah hatam dia. Jadi yang penting intinya pakai teriakan aja. Ya itu masalahnya kenapa di room sebelah itu kok banyak berdebat, ya karena nggak memahami. Kalau memahami pasti diskusi jatuhnya, nggak berdebat, pasti diskusi seperti di sini. Tuh, yang berdebat itu ya karena nggak paham. Tapi tetap kasih turun. Tapi tetap soalnya juga yang di sana juga nggak paham, sama-sama nggak paham. Kalau debatnya sama Mudasi beda lagi Kang Citrun. Kalau debat sama Mahdi Bang Citrun. Ya paling enggak nanti yang berdebat kan kalau sudah alumni room Gus Hasan kan nggak bego-bego amat di sana. Di rumah manapun, Istilahnya nyambung apa yang diperdebatkan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Citrun mau di rumah manapun, mau yang ahli kitab, mau yang ahli nasab, akan kalah dengan satu waliullah Soekarno kedua, Abah Unang. Udah dia nomor satu dan ada yang bisa lain. Bukan saya lihatnya dia bukan pakai tafsir Jalalain, dia kan pakai tafsir jalan lain. Jalan lain. Pakai tafsirnya bukan jalan lain, pakai tafsirnya jalan lain. Akhirnya jadinya berlebihnya agak lain gitu ya Bang Citrun. Tapi selama debatnya itu nggak saling menghujat personal sih no problem gitu ya. Mungkin dia punya pegangan gitu kan, dan lawannya juga punya pegangan. 1033 Yang ngajak berantem itu Rizk ya sebenarnya. kepada Mus Al-Kazim yang notabene-nya Mus Al-Kazim kan wafat tahun 1983. Nah, akan ada jarak 850 tahun. Kenapa Iman tidak pernah menampilkan kitab sezamannya itu selama jarak itu? Ya, gini loh, yang perlu diverifikasikan itu keberadaan Ubaidillah, bukan yang lain. Enggak, maksudnya ketika Iman menitik beratkan kepada kitab sesama, ternyata metode yang dia bikin sendiri dilanggar sendiri. Ketika dia ingin menyambungkan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah yang menggunakan, kan Iman ini menggunakan manuskrip abad 1133. Lalu disambungkan kepada Mus Al-Kazim yang notabene-nya wafat tahun 180. Bang Bahadur. Bang Bahadur. Ya, kita masuk ke Gini. urut-urutannya. Gini Bang Bahadur. Gini ya.
itu justru menunjukkan kebodohannya si Wafi. Kenapa saya katakan menunjukkan kebodohannya si Wafi? Ya, gini. Kenapa saya katakan menunjukkan kebodohannya si Wafi begini? Nasab daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati itu kan diserahkan ke Naqobah Internasional. Ya, dalam hal ini Naqobatul Ashraf Al-Hashimiyun. Ya. Kemudian oleh Naqobah Internasional itu ditahqiq. Setelah ditahqiq, dikeluarkan syahadah isbat nasab bahwasanya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu bersambung ke Musa Al-Kazim, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mau menggunakan dasar itu untuk mencari pembenaran terhadap nasabnya Ubaidillah, pertanyaan saya, sudahkah nasabnya Ba'alawi yang bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui klaim sepihak Alwi bin Ubaidillah itu diserahkan kepada Naqobah Internasional? Kan belum? Belum, Gus. Ya kalau belum, ngapain justru malah menunjukkan kebodohannya sendiri di dalam prosedur pengisbatan nasab sampai keluarnya syahadah nasab, kan begitu. Karena di keluarga PPS itu kan pertama kali melalui tapi ditolak katanya sama Naqobah Maroko setelah pakai manuskrip yang lain terus diterima katanya ke itu. Lah iya, makanya sekarang begini loh ya, orang itu ya boleh berpindah jalur nasab, itu boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Ya, asalkan datanya lengkap.